나한테 묻지도 않고 그냥 가지 마. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Korea lagi, sama seperti sebelumnya yang bertema sedih. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Hello Ghost. Dikisahkan seorang pria yang merasa dirinya hidup di bumi ini tidak ada gunanya. Dia mencoba bunuh diri, yang malah dia berkali-kali diselamatkan oleh seseorang. Dan akhirnya dia dapat melihat arwah seseorang yang sudah meninggal. 그랬다. 혼자 참 오래도. 이봐요, 아저씨. 나 진짜. Film ini diperankan oleh Cha Tae-yoon, Kang Hyo-won, dan spesialis peran ibu-ibu yang bernama Jang Yong-nam yang kemarin menjadi ibu juga. Tanpa basa-basi kita langsung aja ke filmnya. 1, 2, 3. Mari kita tonton. Adegan awal diperlihatkan seorang pria yang bernama Sangman. Diketahui Sangman adalah seorang yatim piatu dan pada hari itu Sangman berniat akan mengakhiri kehidupannya dengan cara meminum obat berkali-kali. Terlihat dia telah merasa frustasi akan kehidupannya. Dia selalu merasa sendirian dan tidak punya teman, pacar ataupun keluarga. Entah itu di panti asuhan ataupun di kehidupan sekarang. 그랬다. 혼자 참 오래도. Karena itu, ia merasa muak dan ingin mengakhirinya. Namun, aksinya tersebut gagal dikarenakan sang penjaga kos menemukan dirinya. Tidak hanya kali ini saja, Sangman mencoba mengakhiri hidupnya. Seperti terjun di jembatan yang tinggi pernah dia lakukan juga, dan berkali-kali juga aksinya tersebut diselamatkan oleh orang-orang sekitar. Kemudian adegan pun berganti, Sangman menyadari bahwa dirinya masih selamat dan berada di rumah sakit. Ia terkejut melihat ada pria gendut berpenampilan rapi yang merokok di rumah sakit. Lalu ia pun dimarahi suster, yang ternyata malah melainkan dirinya yang sedang berokok di ruangan tersebut. Sangman merasa bingung dengan apa yang terjadi. Dirinya saja yang bisa melihat pria gendut berpenampilan rapi tersebut. Sangman pun bercerita hal aneh itu kepada dokter yang menanganinya. Dan dokter itu berkata bahwa itu adalah hal yang biasa dikarenakan efek dirinya yang diselamatkan dalam percobaan bunuh diri. Saat mereka berbicara, Sangman mendengar ada seorang wanita yang menangis di belakang dokter tersebut. Ia mencoba memeriksa, dan benar saja ada seseorang wanita yang sedang menangis. Sangman pun memarahi sang dokter akan hal tersebut, dan sang dokter pun merasa terheran-heran dan takut bahwa dirinya tidak melihat siapapun di sana. Sangman pun diamankan karena sang dokter merasa Sangman sudah gila. Di malam harinya, Sangman pun melihat keanehan lagi. Sangman sedang melihat pria tua yang sedang jongkok di depan meja resepsionis. Ternyata pria tua tersebut sedang mengganggu suster yang sedang berjaga. Pria tua itu menikmati pemandangan indah kala itu. Sangman pun lumayan terkejut melihat pria tua itu dapat membesarkan kepalanya tiba-tiba. Ketika Sangman membalikkan kepalanya, terkejutnya dirinya ada 3 arwah penasaran berada di sekitar dirinya. Bahkan saat Sangman masuk ke ruangan miliknya, dikejutkan lagi bahwa 3 arwah penasaran tersebut dapat melayang-layang di langit-langit, yang mengakibatkan Sangman pun pingsan. 무슨 볼일이 있으셔서? 우리 쓰게 된 사람이야? 네? Di pagi harinya dia pun sadar bahwa bukan hanya 3, melainkan 4 arwah karena bertambahnya arwah anak kecil berbaju kuning bersama mereka. Ia pun sadar semenjak dirinya meninggal dia mendapatkan penglihatan melihat arwah. 신아. Dukun pun mengerti kasus yang terjadi oleh Sangman. Dukun memberi nasihat agar Sangman mulai sekarang harus membuka dirinya. Di sini Sangman tetap ingin mengakhiri hidupnya lagi.
Dukun berkata, Sangman tidak bisa jika belum menuruti keinginan arwah-arwah gantayangan ini dahulu. Dia harus merelakan tubuhnya untuk menuruti keinginan arwah-arwah tersebut. Dan barulah Sangman dapat melanjutkan niat mengakhiri hidupnya. 보내기 전에는 못 죽어. 알겠어? 왜요? 넌 뭐 하던 애인데 Apa mau dikata, Sangman pun menaati permintaan hal tersebut. Dia terus diikuti kemanapun dirinya pergi. Bahkan dirinya harus menggendong arwah-arwah tersebut di punggungnya. Dan akhirnya Sangman pun kembali ke rumah bersama arwah-arwah tersebut. 누가 찾아오긴 처음이다. 이왕이면 사람이었으면 좋았겠지만. Dalam hati Sangman, baru kali ini ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Namun, Sangman pun berharap andaikan saja mereka itu manusia. Semenjak itu, tubuh Sangman dilakukan untuk hal-hal yang tidak pernah Sangman lakukan sebelumnya. Meminum alkohol, makan makanan manis, merokok, dan juga menangis di depan tetangga-tetangganya. Pada suatu ketika, Sangman pun marah kepada arwah-arwah tersebut. Dikarenakan arwah-arwah tersebut menggunakan tubuhnya untuk melakukan kegiatan yang tidak sehat. 몸뚱이가 얼마나 건강해야 되는지 알아? 당신들은 제사 Ia juga bertanya mengapa arwah-arwah tersebut harus datang ke kehidupannya. Namun respon para arwah hanya diam dan sehingga akhirnya Sangman pun memutuskan untuk membantu para arwah-arwah tersebut. Adegan pun beralih di rumah sakit. Di rumah sakit tersebut diperlihatkan suster cantik yang bernama Yongso. Dia tengah merawat anak kecil di sana. Di sana pula dirinya merawat ayahnya juga. Diceritakan Yongso sangat kesal dengan tingkah sang ayahnya yang selalu bermain judi di waktu senggang. 올 때가 됐으니까 호스피스에 왔지. 더 갈 데가 있나? Scene pun beralih lagi. Akhirnya Sangman melakukan keinginan arwah-arwah tersebut. Arwah kakek tualah yang mendapatkan jatah pertama. Sang kakek menginginkan Sangman untuk mencari sebuah kamera, dan ternyata arwah-arwah ini tidak berbicara jika tidak ditanya, yang membuat Sangman menjadi kesal. Lalu mereka pergi ke kantor polisi. 그 사람이 누군데요? 아세요? 춘천에. 그러면 진작 말 안 해줬어요? Setelah memasuki ke tubuh Sangman, tiba-tiba dia berkata kepada polisi berambut putih. Sangman berkata, kembalikan kameraku, ungkapnya. Namun polisi itu merasa heran dan meninggalkan Sangman yang berlalu. Saat malam harinya, Sangman pun mengganggu polisi itu. Saat polisi akan menangkap penjahat yang telah lama mereka rencanakan, karena ulah Sangman mengganggu kepolisian, Sangman pun akhirnya ditangkap. 너 공부집행방해가 얼마나 큰 일인 줄 알아? Saat itu polisi dibawakan makanan oleh istrinya. Kakek tua itu pun masuk ke dalam tubuh Sangman. Dengan kemampuannya, dia menceritakan permainan belakang polisi itu di depan keluarganya. Sang polisi itu yang tahu, dia pun terkejut mengetahui Sangman yang akan membongkar rahasianya. Ia pun akhirnya menuruti perkataan Sangman, memberikan kamera yang diambil polisi tersebut. 그 여자가 이름이 뭐였더라? Ternyata kakek itu membawa Sangman ke rumah sakit. Kakek itu menemui sahabat lamanya yang bernama Mansu. Saat duduk berdua dengan Mansu, di situ Sangman melihat Yongso yang menarik perhatian Sangman. Dan sang kakek yang usil merasuki Sangman untuk mendekati suster tersebut. Lalu mulai merayunya. Arwah kakek membuat Sangman terlihat sangat aneh di mata suster itu. Gombalan-gombalan kuno kakek tua tersebut membuat Yongso terdiam tanpa bahasa. 날도 좋은데 다방 가서 쌍화차 한 잔 어떻소? Kemudian mereka berdua pun pulang dengan kondisi sangat kesal dengan apa yang dilakukan kakek tua. Ternyata tujuan kakek tua tersebut memberikan kamera kepada sahabatnya yang bernama Mansu. Terlihat Mansu pun tampak sedih melihat kamera yang ada di sana. Scene pun beralih keesokan harinya. Hari ini adalah jatah untuk menuruti arwah si anak kecil. Anak kecil ini ternyata ingin menonton sebuah film kartun. Saat di bioskop, Sangman bertemu dengan Yongso dan anak yang dia rawat di rumah sakit. Tetapi Sangman melakukan hal konyol lagi di depan hadapan Yongso, dikarenakan arwah si anak kecil memerasuki dirinya. 10원에 10개 정도 하나? 1,200원에 Dan akhirnya mereka pun menonton film kartun tersebut. Arwah anak kecil itu pun
membawa Sangman ke suatu restoran. Ia pun kembali terlihat aneh di depan Yongso. Yongso hanya bisa terdiam melihat tingkah laku aneh Sangman. Perlahan mereka akhirnya berlanjut ke berdagang permen berbentuk ikan. Ternyata arwah anak kecil itu sangat menginginkan mendapatkan permen tersebut. Menggunakan tubuh Sangman, akhirnya Sangman dapat mendapatkan permen tersebut. Sang penjual pun dengan berat hati terpaksa memberikan permen itu kepada Sangman. Sangman pun berniat memberikan permen tersebut kepada anak yang bersama Yongso. Tetapi arwah anak kecil tadi memanggilnya. Ternyata arwah anak itu menolak Sangman jika memberikan permen tersebut kepada anak kecil yang bersama Yongso. 내가 제일 좋아하는 건데 살살 녹여 먹으면 그럼 내가 이해돼? 녹여 먹으면 며칠을 먹는데 아주 일주일은 달라. Yongso yang melihat Sangman berbicara sendiri membuatnya terheran-heran. Sebenarnya ada apa dengan Sangman? Dan akhirnya Yongso pun tidak ingin permen tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Lalu Sangman dan arwah anak kecil itu kembali pulang. 안 가? 가. Singkat cerita, giliran arwah gendut. Kali ini mereka berdua mencoba menerobos masuk di penampungan mobil. Saat sudah masuk, Sangman pun ketahuan oleh pemilik rongsongkat tersebut. Akhirnya dirinya dikejar-kejar oleh pemilik tempat tersebut. Diketahui ternyata sang pemilik tempat tersebut sedang frustasi akibat ditinggal istri tersayangnya. Mendengar cerita tersebut, tiba-tiba Sangman berhenti berlari yang membuat pemilik tempat rongsokan itu kaget. Sangman menyatakan bahwa dirinya memiliki kekuatan supranatural. Dirinya memutuskan membantu pemilik tempat rongsokan tersebut dengan syarat memberikan mobil yang Sangman inginkan. Dan pemilik tempat itu setuju. 돈 바라는 것도 아니고요. 저는 그냥. Lalu keesokan harinya, Sangman mulai mengawasi istrinya pergi. Akhirnya diketahui ternyata istrinya tersebut mengidap sebuah kanker paru-paru. Dan parahnya, kondisi istrinya tersebut sedang hamil. Karena itu, wanita itu memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Karena perawatan kanker mungkin dapat menimbulkan masalah. Diketahui oleh arwah si gendut bahwasannya kelak nasib si wanita tersebut tidaklah akan selamat. Sangman pun akhirnya langsung menuju ke pemilik tempat rongsokan tersebut dan menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Dan pria itu terdiam mendengar cerita yang Sang Nam katakan. 그리고 문제는 담배예요. Ia pun sedih saat istrinya kembali. Mereka pun berdua menangis bersama dengan apa yang terjadi sebenarnya. 나 왜 말 안 했어? 이 사람은 치료를 해야지. 우리 아이가 사는 게 나을 거라고 생각했어. Akhirnya Sangman pun mendapatkan mobil yang dia inginkan. Ternyata mobil yang arwah gendut itu inginkan sebuah taksi kuno. Arwah gendut itu tampak senang, sedang menikmati perjalanan dengan taksi tersebut. Perjalanan mereka akhirnya sampai ke tepi pantai. Hal itu pun adalah sesuatu yang baru untuk Sangman, karena dirinya baru kali ini pergi ke pantai. Arwah gendut itu pun berkata dengan Sangman, diketahui bahwa arwah gendut itu ternyata sudah pernah menikah dan memiliki 2 anak. Arwah gendut itu tampak senang dengan suasana waktu itu. Saat itu juga arwah gendut itu mengajarkan cara berenang dengan Sangman. 이런 거 하려고 이런 거 하려고 내 몸뚱아리 같이 계속 움직여. 발로 찍어. 발도 차고. 태어나 처음으로 온 바다는 Ternyata arwah-arwah lainnya ikut ke sana dan melihat indahnya pemandangan sunset di pantai tersebut. Lalu akhirnya mereka berlima kembali pulang ke rumah.